Halo, masih di tutorial PHP dari dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai switch. Hampir sama seperti if, seperti contoh yang lalu, jika kelas 1, jika kelas 2, dan jika kelas 3. Ini tidak masalah kita buat seperti ini. Namun apabila kondisinya ada banyak, tentu akan sangat menyulitkan kita jika harus membuat else if seperti ini, lalu membuat kondisinya seperti apa. Untuk menangani kondisi yang banyak tersebut, kita dapat menggunakan salah satu pilihan, yaitu switch. Switch kita awali dengan perintah switch. Selanjutnya langsung kita buat variabel yang akan diperiksa itu variabel apa. Sini kita akan memeriksa variabel class. Kita buat switch class. Ini berarti periksa variabel class. Lalu kurung kawal buka, kurung kawal tutup. Nah, di dalam sini untuk pilihannya kita menggunakan case. Misalnya case yang pertama adalah 1. Ini berarti apabila kelas itu berisi angka 1. Lalu kita buat titik 2 seperti ini. Selanjutnya apa yang akan terjadi jika case ini adalah 1? Maka kita akan membuat echo kelas 1 belajar HTML. Oke, koma. Selanjutnya kita buat break di sini. Break ini dimaksudkan untuk keluar dari fungsi switch apabila kondisi telah terpenuhi. Apabila isi kelasnya adalah 1, maka dia akan melakukan echo kelas 1 belajar HTML, lalu dia melakukan break, yaitu keluar dari fungsi switch ini, langsung menuju ke akhir dari switch. Nah, sekarang saya akan membuat case apabila isinya adalah 2, maka echo kita buat break kembali. Oke, di sini saya jelaskan kembali. Jadi apabila suatu kondisi telah terpenuhi, misalnya di sini kita buat kelasnya berisi 1, maka kita kasih perintah switch class, artinya periksa isi dari variabel class. Jika isinya adalah 1, jika case-nya adalah 1, maka lakukan ini, maka cetak kelas 1 belajar HTML, lalu break. Break berarti dia langsung keluar ke bawah sini, tanpa harus memeriksa case 2 dan memeriksa case 3. Ini perbedaan antara switch dan else if. Karena jika else if, dia akan memeriksa semua kondisi yang ada. Baik, ini sekarang saya save. Kita coba. Sekarang kita buka localhost. Terus nama folder kita yaitu latihan PHP. Selanjutnya nama filenya adalah index.php. Di sini muncul kelas 1 belajar HTML. Karena kelas berisi angka 1 dan case 1 adalah mencetak kelas 1 belajar HTML. Sekarang kita buat 3, save, refresh, muncul kelas 3 belajar PHP. Nah, selanjutnya apabila di sini kita buat kelas 7, sementara case kita tidak ada 7, save, refresh. Di sini kosong, tidak ada apa-apa karena kita tidak melakukan penanganan apabila case-nya tidak kita sediakan. Untuk itu terakhir di sini kita buat adalah default. Default itu berarti apabila case-case yang di atasnya tidak ada yang terpenuhi, maka dia akan menjalankan default di sini. Oke, pada default dia akan melakukan echo kelas tidak terdaftar. Nah, default ini ada pilihan yang terakhir kali dari case-case di sini. Jadi setelah default ini kita tidak perlu lagi membuat break. Karena apabila pilihannya masuk ke default, setelah dia mencetak echo ini sudah pasti dia akan langsung menuju ke akhir dari switch. Jadi kita tidak perlu membuat breaknya lagi. Tapi yang di atas perlu, karena apabila case di sini sudah terpenuhi, lalu dia mencetak ini, lalu dia break keluar dari switch, sehingga dia tidak perlu memeriksa case 3 dan defaultnya lagi. Oke, sekarang save, refresh. Di sini muncul kelas tidak terdaftar karena nilai kelas itu adalah 7.
perlu Anda ketahui, di sini kita membuat case 1. Ini karena tipe datanya adalah integer. Jadi kita langsung membuat case 1, 2, 3. Tetapi apabila tipe datanya adalah string, misalnya 1 seperti ini, maka pada pilihan case kita harus menyertakan titik 2-nya. Seperti ini saya buat 1. Oke, save, refresh. Sini muncul kelas 1 belajar HTML karena isi kelas adalah 1 kalimat string dan kita memilih case-nya adalah 1. Jadi apabila string kita harus memberikannya tanda petik 2, namun jika integer kita dapat langsung menulisnya seperti ini tanpa menggunakan titik 2. Baik, sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial yang selanjutnya.